Mungkin bisa ditundukkan lagi monitornya sehingga muka wajahnya bisa dilihat. Ini nama dagunya bisa dilihat ya. Ya, sudah dibuka semua videonya. Saya mau presensi dulu untuk pertama. Oke, saya akan screenshot. Untuk layar yang pertama. Yang kedua. Yang belum buka videonya mungkin bisa silahkan dibuka. Sambil jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, hari ini kita akan membahas tentang asuhan antenatal beserta keadaan yang perlu menjadi perhatian kita untuk melakukan asuhan antenatal. Oke. Suara dan slide saya bisa terlihat dengan jelas? Izin bisa dong. Oke, ya. Baik, kita berbicara tentang asuhan antenatal, tentunya kita harus paham dulu apa sih sebenarnya asuhan antenatal itu. Kita sebut dengan antenatal care atau ANC. Kadang-kadang kita menganggap di Indonesia menyebutnya sebagai ANC. Ya, ini merupakan suatu kegiatan pelayanan yang diberikan oleh petugas kesehatan profesional atau profesional kepada wanita hamil dalam hal memastikan tercapainya kondisi kesehatan terbaik bagi ibu dan kondisi bayi selama kehamilan. Nah, yang memberikan asuhan antenatal itu tidak hanya dokter, tetapi petugas kesehatan profesional termasuk di sini adalah bidan ataupun perawat. Dukun, walaupun dibilang mereka sebagai tenaga kesehatan tradisional, tapi mereka bukan merupakan tenaga kesehatan yang profesional. Sehingga asuhan antenatal itu biasa kita kerjakan oleh tenaga kesehatan profesional. Nah, saat ini kita berbicara asuhan antenatal yang perlu dilakukan oleh dokter. Nah, kenapa sih kita melakukan ANC? Tujuannya adalah agar ibu hamil mendapatkan pengalaman kehamilan yang positif, atau di WHO itu dikenal dengan positive pregnancy experience. Nah, pada kondisi positive pregnancy experience ini diharapkan bahwa selama menjalani kehamilan, ibu dapat mengambil pengalaman-pengalaman selama kehamilan itu yang positif, sehingga nantinya dia bisa mengalami pengalaman yang positif juga untuk proses persalinan. Apa yang dimaksud dengan positive pregnancy experience tadi? Pada pengalaman kehamilan yang positif ini diharapkan bisa mempertahankan aktivitas fisik dan sosial budaya yang biasa dilakukan. Jadi pada kondisi ibu hamil,
Dia tidak akan mengganggu aktivitas fisik ataupun sosial budaya lainnya. Bukan berarti karena dia hamil yang sebelumnya dia bekerja, karena dia hamil menjadi dia tidak bekerja. Atau ibu rumah tangga misalnya, karena dia hamil, dia tidak bisa memasak, tidak bisa menyapu, ataupun mengepel, atau membersihkan rumah. Tidak. Pada kondisi positive pregnancy experience ini, meskipun dia hamil, dia tetap bisa mempertahankan aktivitas fisik dan sosial budaya yang biasa dia lakukan. Ya jangan juga berpikir bahwa selama ini dia bekerja di kantor, misalnya. Pada waktu hamil, dia harus mencangkul, ya enggak juga, karena itu bukan aktivitas yang biasa dia lakukan. Tapi bagi petani, kalau seandainya biasa dia mencangkul, kalaupun dia hamil, dia tetap masih bisa mencangkul. Oke? Yang kedua, bisa mempertahankan kehamilan yang sehat bagi ibu dan bayi. Termasuk di sini untuk mencegah dan mengatasi risiko munculnya penyakit-penyakit atau bahkan menyebabkan terjadinya kematian. Diharapkan juga ibu bisa melakukan persiapan untuk menghadapi proses persalinannya dan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan sebagai ibu dalam hal self-esteem, kompetensi, ataupun otonomi ibu. Nah, proses kehamilan itu berlangsung pada manusia kurang lebih selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 hingga 48 minggu. Nah, selama proses ini dia bisa beradaptasi untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman dan memperkuat diri dalam proses menghadapi persalinan nantinya. Nggak ada tuh orang hamil, ya manusia hamil hari ini dinyatakan positif hamil, terus kemudian besok langsung melahirkan. Nggak ada. Mereka punya waktu selama kurang lebih sekitar 37-40 minggu untuk mempersiapkan dirinya dalam menghadapi proses persalinan nanti. Nah, masa 9 bulan ini bisa dimanfaatkan oleh ibu kalau seandainya dia mengalami hal yang positif dan dia bisa melakukan aktivitas sehari-hari, tentunya dia akan menjadi percaya diri untuk melakukan pengasuhan anak pada saat anaknya itu nanti lahir. Nah, kebanyakan orang di Indonesia, begitu dia melahirkan, itu biasanya ditemani oleh nenek misalnya, atau oleh tantenya, atau oleh saudara lainnya. Sehingga pada waktu pengasuhan ataupun perawatan bayi baru lahir, terkadang campur tangan dari pihak ketiga itu cukup besar. Sehingga ibu yang baru pertama kali melahirkan menganggap bahwa dirinya tidak mampu untuk melakukan perawatan bayi karena besarnya pengaruh dari lingkungan keluarga ataupun pihak ketiga tadi. Nah, ini yang kita coba lakukan proses adaptasi sehingga pada waktu 9 bulan kita akan mempersiapkan ibu untuk menghadapi proses persalinannya dan termasuk juga untuk bisa melakukan pengasuhan bayi baru lahir. Berbicara tentang ANC, ANC punya ruang lingkup masalah intervensi nutrisi, kemudian penilaian ibu dan bayi, identifikasi faktor risiko, intervensi gejala-gejala fisiologi, dan intervensi sistem kesehatan untuk peningkatan kualitas dan pemanfaatan ANC. 5 konsep ini bisa kita lakukan pada saat kita melakukan asuhan neonatal, tentunya secara berkesinambungan. Untuk komponen ANC, identifikasi risiko, pencegahan dan penata laksana penyakit yang berhubungan dengan ataupun diperberat oleh kehamilan, edukasi dan promosi kesehatan, ini akan kita bicarakan dalam sesi kali ini. Pada saat kita melakukan ANC, kita sebagai dokter perlu melakukan identifikasi apakah kehamilan ini normal ataukah kehamilan ini memiliki risiko. Untuk identifikasi risiko ini bisa kita lakukan identifikasi terhadap ibu hamilnya, ataupun kita bisa lakukan identifikasi terhadap bayi yang dikandungnya atau yang akan dilahirkannya. Misalnya di sini kita lihat ibu yang terkena infeksi, anemia, ataupun preeklamsi. Ini perlu kita lakukan deteksi dini agar proses kehamilannya dapat berlangsung dengan baik hingga proses persalinan. Selain itu, kita juga pada saat ANC perlu melakukan identifikasi rencana proses persalinannya. Apakah nanti dia akan bersalin normal ataukah dia nanti perlu melakukan persalinan operasi atau seksio cesarean. Di samping itu, pertumbuhan berat badan perlu kita jaga. Jangan sampai pada waktu ibu hamil, selama kehamilannya berat badan berlebih. Jadi ada indikator untuk menyatakan bahwa ibu tumbuh dengan sehat sehingga bayi
akan lahir sehat juga apabila pada saat kunjungan antenatal pertama kali kita bisa hitung berat ibu sebelum hamil, kemudian tinggi badan ibu, kemudian kita akan hitung indeks massa tubuhnya. Untuk indeks massa tubuh yang normal, biasanya peningkatan berat badan sekitar 11,8 sampai 16 kg selama hamil itu dinyatakan cukup untuk melahirkan bayi yang sehat. Tetapi kalau terdapat peningkatan berat badan berlebih atau peningkatan berat badannya yang sangat kurang, tentunya ini juga akan berdampak dan menimbulkan risiko pada kehamilan ataupun pada bayi yang dikandungnya. Di samping itu, kita juga perlu memperhatikan hubungan dengan pasangan. Apakah pasangan cukup mendukung atau pasangan tidak memberikan support yang baik pada ibu hamil. Penggunaan obat, makanan, ataupun perilaku lain terkadang perlu kita perhatikan apakah memiliki efek samping terhadap kehamilan ibu. Obat-obat yang mengganggu dan menimbulkan efek samping selama kehamilan biasa kita coba hindari, sedapat mungkin kita hindari. Selanjutnya, harapan dari ibu untuk bisa melahirkan dengan normal tentunya harus didukung dengan kesiapan ibu pada waktu ANC tadi selama proses kehamilan menuju proses persalinannya. Nah, untuk bayi yang dikandung, tentu perlu kita lakukan identifikasi mengenai infeksi atau berat bayi yang kurang, atau bayi berat lahir rendah, atau bayinya lahir sebelum waktunya yang kita kenal dengan persalinan preterm, atau mungkin terdapat kelainan kongenital pada bayi. Termasuk di sini pada bayi yang besar berdasarkan usia gestasi. Karena pada bayi yang besar, jika ukurannya lebih dari 4.000 gram, maka kita kelompokkan dalam makrosomia. Nah, nantinya ini akan berdampak juga terhadap morbiditas dan mortalitas bayi yang ada di dalam kandungan. Untuk identifikasi faktor risiko, kita juga perlu menetapkan adanya pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang akurat. Pada pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang akurat, tentunya kita perlu tahu bagaimana sensitivitasnya dan bagaimana spesifitasnya. Sementara itu, pada sistem kesehatan nasional, ANC, kita akan berbicara tentang cakupan dari asuhan antenatal ini, serta kesiapan fasilitas untuk melakukan pertolongan persalinan dasar. Jadi pada saat melakukan identifikasi, kita coba tidak hanya melihat kondisi ibu, tapi juga kita akan menilai bagaimana kondisi janin yang dikandungnya, apakah diperlukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lainnya, dan bagaimana ibu bisa menghadapi persalinan dengan baik nantinya, dan kita juga akan menilai bagaimana cakupan dari asuhan antenatal yang dilakukan oleh ibu. Di Indonesia, asuhan antenatal ini dikenal dengan pelayanan antenatal terpadu. Pada pelayanan antenatal terpadu ini, diberikan layanan antenatal yang komprehensif, berkualitas, dan diberikan kepada semua ibu hamil. Jadi, tanpa kecuali, ibu hamil yang ada di Indonesia itu bisa diberikan layanan asuhan antenatal. Tentunya asuhan antenatalnya yang komprehensif dan berkualitas. Jadi pada saat ibu datang ke pusat layanan kesehatan, dia bisa melakukan pemeriksaan kehamilan, sekaligus dia juga bisa mempersiapkan diri untuk perencanaan proses persalinan. Sehingga asuhan antenatal terpadu itu memiliki tujuan untuk memenuhi hak setiap ibu hamil untuk memperoleh pelayanan antenatal yang komprehensif dan berkualitas. Targetnya nanti agar ibu dapat menjalani kehamilannya dengan baik dan juga dapat menjalani proses persalinan secara positif. Yang kita kenal tadi dengan positive pregnancy experience dan positive pregnancy delivery. Asuhan antenatal memiliki tujuan khusus, ya.
Dengan menyediakan pelayanan antenatal terpadu, di sini kita juga memberikan layanan konseling kesehatan. Kita juga melakukan penilaian status gizi ibu hamil. Termasuk juga melakukan konseling keluarga berencana dan pemberian ASI pada bayi yang dilahirkannya nanti. Tentunya kita juga perlu pemberian dukungan emosi dan psikososial yang sesuai dengan keadaan ibu hamil. Tentunya ini juga harus disesuaikan pada setiap kontak dengan tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan klinis dan keterampilan interpersonal yang baik. Jadi pada saat ibu melakukan asuhan antenatal, petugas kesehatan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga bisa memberikan konseling, memberikan dukungan emosi dan psikososial, dan juga melakukan kontak interpersonal dengan baik itu masalah komunikasi ataupun masalah pelayanan kesehatan lainnya. Pada asuhan antenatal kita juga memberikan kesempatan kepada seluruh ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan antenatal terpadu. Istilahnya pada saat ibu datang melakukan pemeriksaan, ibu dapat layanan one stop service. Jadi sekali datang dia sudah bisa mendapatkan pelayanan yang komprehensif atau pelayanan yang terpadu. Selain itu, asuhan antenatal terpadu kita berharap bisa melakukan deteksi secara dini, baik itu adanya kelainan, penyakit, ataupun gangguan-gangguan yang diderita oleh ibu. Apabila kita bisa melakukan deteksi dini, tentunya kita juga akan bisa melakukan intervensi apabila kita temukan adanya kelainan, penyakit, ataupun gangguan pada ibu hamil sedini mungkin. Nah, keterampilan sebagai dokter umum nantinya tentunya berhadapan dengan keterbatasan kompetensi dan juga keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk itu, pada antenatal terpadu kita juga perlu memahami batasan kompetensi dan batasan kapan kita sebaiknya melakukan proses rujukan. Ya, jadi pada kasus-kasus yang membutuhkan layanan spesialistik, tentunya kita perlu mempertimbangkan adanya proses merujuk pasien ke fasilitas yang lebih baik. Yang terakhir, asuhan antenatal terpadu ini memberikan dukungan emosi dan psikososial pada ibu hamil. Langkah konsep dari pelayanan antenatal terpadu kita lihat di sini. Ibu hamil yang datang pada pusat pelayanan kesehatan yang melakukan asuhan antenatal terpadu, apabila kondisinya sehat, maka diharapkan bisa melakukan proses persalinan yang sehat juga, yang bersih dan aman, dan tentunya ibu juga bisa melakukan perawatan bayi baru lahir. Tetapi apabila pada saat asuhan antenatal kita temukan ada beberapa kelainan ataupun identifikasi faktor-faktor risiko, maka kita perlu melakukan proses kajian apakah ibu mengalami masalah gizi, apakah ibu hamil mengalami risiko timbulnya penyakit tertentu, apakah mungkin muncul komplikasi kebidanan, adanya penyakit tidak menular ataupun penyakit menular, bahkan adanya gangguan jiwa, di sini kita perlu melakukan rujukan ke bagian yang sesuai. Nah, rujukan yang dilakukan pada saat melakukan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, tidak selalu harus kita berikan rujukan ke tingkat lanjutan atau tingkat rujukan lanjut. Tetapi bisa juga rujukan ini kita bisa lakukan di dalam gedung. Misalnya, kita bertugas di puskesmas di bagian kesehatan ibu dan anak. Pada saat melakukan asuhan antenatal, ternyata ibu memiliki masalah gizi. Maka kita lakukan rujukan dalam gedung ke bagian gizi untuk melakukan penanganan gizi selama ibu. Begitu juga, kalau seandainya kita temukan ada gangguan jiwa, maka kita perlu merujuk penanganan gangguan jiwanya ke poli jiwa yang ada di dalam. Akan tetapi, apabila mengalami komplikasi, misalnya kita perlu melakukan penanganan komplikasi awal dan melakukan persiapan rujukan ke rumah sakit.
Ya. Untuk asuhan antenatal memiliki jadwal tertentu. Berdasarkan WHO, ada dua konsep asuhan antenatal. Yang pertama, for antenatal care model atau kita kenal dengan WHO Fancy Model. Pada tahun 2016, WHO melakukan revisi terhadap asuhan antenatal sehingga yang tadinya Fancy Model melakukan kunjungan antenatal itu sebanyak 4 kali selama kehamilan, pada tahun 2016 dilakukan revisi melakukan kontak sebanyak 8 kali. Mengapa hal ini terjadi? Ternyata pada hasil penelitian menjelang tahun 2016, komplikasi ataupun mortalitas dan morbiditas pada ibu hamil itu meningkat pada trimester ketiga. Sehingga perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih intensif pada trimester 3, sehingga apabila terdeteksi dini atau terdeteksi lebih awal, penanganan bisa berlangsung lebih cepat dan ibu dapat diselamatkan beserta bayinya. Nah, kita lihat di sini. Pada Fancy Model, untuk trimester 1 itu melakukan 1 kali kontak. Diharapkan kontak pertama ini dilakukan pada usia kehamilan 8-12 minggu. Atau kehamilan di trimester 1. Pada trimester 2, dilakukan kontak 1 kali pada usia kehamilan antara 24-26 minggu. Nah, pada trimester 3 dilakukan 2 kali kontak, ya 2 kali kunjungan. Yang pertama kunjungannya pada usia kehamilan 32 minggu, kemudian kunjungan berikut pada usia kehamilan 36-38. Nah, sebagaimana tadi saya uraikan di depan, bahwa untuk komplikasi muncul pada ibu hamil banyak terjadi pada trimester 3, sehingga pada tahun 2016 WHO memberikan rekomendasi untuk melakukan kontak yang lebih sering pada kehamilan trimester 3. Jadi untuk WHO ANC model 2016, kontak pertama itu dilakukan sebelum kehamilan 12 minggu, ya, 1 kali. Kemudian pada trimester 2 itu dilakukan kontak 2 kali. Yang pertama kontak pada usia kehamilan 20 minggu, dan yang kedua kontak pada usia kehamilan 26 minggu. Nah, pada trimester 3 kita lakukan 5 kali kontak. Ya, kontak yang keempat itu 30 minggu, kontak kelima itu 34 minggu, kontak ke-6 36 minggu, kontak ke-7 38 minggu, dan kontak ke-8 itu 40 minggu. Nah, apabila setelah 40 minggu ternyata ibu belum melahirkan, maka pada usia di atas 40 minggu perlu kita pikirkan rujukan, ya, proses rujukan. Nah, di Indonesia kita mempunyai jadwal kunjungan antenatal yang klasik, ya, 1 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2, dan 2 kali di trimester 3. Waktunya pada waktu trimester 1 di usia kehamilan di bawah 12 minggu, pada trimester 2 di usia kehamilan 24-28 minggu itu minimal dia 1 kali melakukan kunjungan, dan pada kehamilan 30-32 serta kehamilan 36 dan 38 minggu ibu melakukan 2 kali kunjungan. Nah, pada jadwal kunjungan antenatal di Indonesia, minimal 1 kali kunjungan itu pasien diantar oleh suami atau keluarganya. Dan minimal 1 kali kunjungannya ke dokter umum. Nah, untuk metode kunjungan 4 kali ini sama dengan, mirip sekali dengan ANC Fancy Model dari WHO. Diharapkan paling tidak ibu pernah melakukan kunjungan ke dokter umum untuk melakukan deteksi dini dan dilakukan intervensi apabila ditemukan adanya penyakit secara dini. Nah, saat ini frekuensi kunjungan ini telah mengalami revisi. Jadi di 2016 WHO menganjurkan ada 8 kali kontak untuk ANC.
Tapi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2021 ya, PMK 21 tahun 2021, untuk rekomendasi frekuensi kunjungan di Indonesia itu dilakukan sebanyak 6 kali. Di mana pada kunjungan pertama yang kita sebut dengan K1 itu dilakukan pada trimester 1 pada usia kehamilan di bawah 12 minggu. Kemudian kunjungan kedua dan ketiga itu dilakukan pada trimester 2 di usia kehamilan 12 minggu sampai sebelum 24 minggu. Dan kunjungan 4, 5, dan 6 itu dilakukan pada trimester 3 pada usia kehamilan 24 minggu ke atas sampai dengan 40 minggu. Nah, pada rekomendasi kunjungan 6 kali ini, minimal 1 kali kunjungan harus diantar oleh suami dan keluarga, dan minimal 2 kali kunjungan ke dokter umum atau ke dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Ya, diharapkan kunjungan ke dokter umum itu bisa dilakukan pada trimester 1, ya di bawah 12 minggu, kemudian kunjungan kedua bisa dilakukan pada usia kehamilan 35 atau 36 minggu untuk menentukan apakah nanti ibu masih memungkinkan untuk melakukan persalinan normal atau perlu dilakukan tindakan operasi. Sehingga pada kunjungan yang kedua itu bisa dilakukan rujukan juga ke dokter spesialis obgyn untuk menentukan apakah proses persalinan bisa berlangsung normal atau tidak. Dengan adanya PMK 21 ini, dokter umum diharapkan bisa melakukan deteksi dini penyakit. Pada usia kehamilan di bawah 12 minggu, tentunya kita akan mengalami kesulitan apabila hanya melakukan pemeriksaan fisik saja. Nah, pada usia kehamilan 12 minggu, untuk menentukan adanya kelainan ataupun gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan janin, perlu dilakukan pemeriksaan ultrasonografi, disebut dengan pemeriksaan USG. Nanti, sebagai dokter umum, Anda akan dibekali keterampilan USG obstetri terbatas. Jadi obstetri dasar terbatas. Kalau dulu USG hanya boleh dilakukan oleh dokter spesialis obgyn, ya, SPOG. Nah, sekarang berdasarkan PMK 21, USG bisa dilakukan oleh dokter umum. Jadi Anda nanti menjadi dokter umum harus memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan obstetri dasar terbatas. Minimal pada usia kehamilan 12 minggu, ya Anda bisa menentukan apakah kehamilan ini terjadi intrauterin ataupun ekstrauterin, terus apakah ditemukan adanya janin atau tidak di dalam kantong gestasi. Nah, pada trimester lanjut, ya di usia kehamilan 35-36 minggu, diharapkan Anda juga bisa melakukan screening penyakit, di samping menentukan apakah proses persalinan bisa berlangsung normal per vaginam atau perlu tindakan operasi. Untuk bisa melakukan antenatal terpadu, kita di sini diberi panduan berupa pedoman antenatal terpadu. Nah, untuk konsep yang dilakukan, diharapkan bahwa petugas kesehatan bisa melakukan pelayanan ASC yang memakai konsep 10T. 10T yang berkualitas sesuai dengan standar. Dan ini harus dilakukan secara rutin, terpadu, dan sesuai dengan standar pelayanan yang berkualitas. Mengingat bahwa setiap kehamilan ini perkembangannya memiliki resiko untuk menjadi penyulit ataupun komplikasi, maka pada setiap saat Anda harus mampu melakukan evaluasi dan penilaian apakah ibu masih dalam kondisi aman-aman saja atau sudah membutuhkan pertolongan ataupun rujukan ke fasilitas yang lebih memadai. Yang 10T tadi pada pelayanan antenatal kita lihat di sini ada 10T ya. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan, kemudian kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, kemudian kita nilai status gizi. Caranya dengan menentukan lingkar lengan atas. Jadi pada waktu kita melakukan ANC pertama kali, kita perlu mengukur lingkar lengan atas menggunakan meteran khusus untuk lingkar lengan atas. Nah, pada kondisi ini kita akan menentukan status gizi. Untuk lingkar lengan atas di bawah 25 cm, kita anggap bahwa ibu dengan status gizi kurang. Kalau seandainya lingkar lengan atasnya lebih dari 30 cm, dia termasuk gizi berlebih. Jadi tidak hanya kurang gizi, kadang-kadang ada yang ibu yang sudah kelebihan gizi, dia kemudian baru melakukan pemeriksaan hamil yang pertama kali, perlu juga kita lakukan pemantauan nilai status gizinya nanti, sehingga pertambahan berat badan ibu selama hamil tidak berlebih. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri.
yang mengukur puncak rahim ya. Kita tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin. Kita nilai status imunisasi tetanus. Kemudian selanjutnya kita bisa berikan tablet zat besi minimal 90 hari selama kehamilannya atau selama kehamilan berlangsung. Ya, jadi mulai dia terdeteksi dia hamil, dia diberikan tablet tambah darah sampai dia melahirkan, bahkan sampai dia nifas dan menyusui. Minimal kita bisa berikan 90 tablet atau selama 3 bulan berturut-turut. Selanjutnya kita perlu melakukan tes laboratorium, baik itu tes laboratorium rutin ataupun laboratorium khusus. Laboratorium rutin biasanya kita akan mengukur HB. Ya, untuk ibu dengan HB kurang dari 10,5 ya 10,5, ibu perlu melakukan perlu dirujuk ke fasilitas yang lebih memadai dalam hal mempertahankan HB di atas 10,5 ini sampai proses persalinan dan masa nifasnya. Jika ternyata kadar HB-nya di bawah 10,5, tentunya ibu memiliki potensi munculnya komplikasi pada kehamilan maupun pada proses persalinan. Nah, pada kasus-kasus yang kita dapatkan deteksi dini, kita perlu tata laksana kasus tersebut. Jika tata laksana kasus ini bisa dilakukan di fase pelayanan kesehatan pertama, maka kita berikan layanan di vaskes pertama. Tapi kalau seandainya perlu layanan lebih lanjut, kita perlu siapkan proses tata laksana kasus rujukan. Dan yang terakhir, yang ke-10 yaitu temu bicara. Temu bicara ini sifatnya konseling. Baik itu konseling tentang kondisi kehamilannya, termasuk juga perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi yang kita sebut dengan P4K. Dan keluarga berencana pasca persalinan. 10T ini kita lakukan pada saat kunjungan pertama kali, dan pada kunjungan berikutnya terkadang kita tidak harus melakukan 10-10-nya. Ya, seperti contoh, mengukur tinggi badan itu biasanya cukup kita lakukan pada saat kunjungan pertama. Tetapi mengukur berat badan itu harus dilakukan setiap kali kunjungan. Pengukuran tekanan darah juga demikian, kita lakukan setiap kali kunjungan. Untuk status gizi, penentuan lingkar lengan atas biasanya kita hanya lakukan pada saat kunjungan pertama. Pengukuran tinggi fundus teri kita lakukan pada saat kunjungan, setiap kunjungan, terutama pada kunjungan di atas 16 minggu atau di trimester kedua. Termasuk di sini menentukan presentasi janin kita lakukan setelah kehamilan di atas 20 minggu. Untuk status screening imunisasi tetanus, tergantung pada saat ibu datang, kita akan evaluasi bagaimana status imunisasinya. Minimal, ibu hamil sudah mendapatkan 5-6 kali imunisasi tetanus pada saat dia bayi atau pada saat dia usia sekolah. Tapi kalau seandainya pada saat ibu bayi dan usia sekolah dia belum mendapatkan imunisasi tetanus, maka pada saat ANC kita perlu mempertimbangkan pemberian imunisasi tetanus terhadap ibu hamil. Tablet tambah darah sudah saya uraikan tadi, minimal kita berikan selama 90 hari. Tes laboratorium rutin dan juga tes laboratorium khusus. Pada kasus-kasus asuhan antenatal terpadu, saat ini pemeriksaan laboratorium rutin tidak hanya untuk pengukuran HB, tetapi juga kita perlu melakukan tes untuk 3 penyakit infeksi utama yang kita kenal dengan triple eliminasi. Kita lakukan tes untuk hepatitis B, kemudian kita juga melakukan tes terhadap HIV atau AIDS, dan yang ketiga kita melakukan tes untuk infeksi sifilis. Ini kita masukkan dalam triple eliminasi dan bisa kita lakukan pada ANC pertama kali ibu datang. Ini contoh ya, pada buku KIA yang kita kenal dengan buku pink ya, buku pink. Di sini pada bagian depan itu ada catatan tentang kesehatan ibu, dan pada bagian belakang itu catatan kesehatan untuk anak. Selama bayi di dalam kandungan, kita akan lakukan evaluasi di buku kesehatan ibu.
Sementara setelah bayinya lahir, maka anak akan dievaluasi pada bagian anak. Ini yang 10T tadi, kita lihat pengukuran berat dan tinggi badan, ya, kemudian kita ukur tekanan darah, ukur lingkar lengan atas, pemeriksaan tinggi fundus uteri, dan pemeriksaan denyut jantung janin serta presentasi janin, ya. Screening tetanus. Di sini kita lihat ada protokol. Untuk screening tetanus minimal status imunisasinya dapat 5 kali. Ya. Apabila pada saat ibu datang pertama kali ANC, ternyata dia belum pernah mendapatkan imunisasi tetanus, maka kita perlu memberikan tetanus yang pertama. Ini tujuannya sebagai langkah awal pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit tetanus. Nah, pada kunjungan 1 bulan berikutnya, kita akan berikan imunisasi tetanus yang kedua. Perlindungannya bisa berlangsung sampai 3 tahun. Tapi untuk T2 tak cukup sampai di situ. Kita perlu berikan T3 pada 6 bulan setelah pemberian T2. 12 bulan setelah pemberian T3 kita berikan T4. Dan 12 bulan setelah T4 kita berikan T5. Diharapkan apabila ibu sudah mendapatkan 5 kali imunisasi tetanus, ibu dapat terlindung dari penyakit tetanus selebih dari 25 tahun. Pemberian tablet tambah darah tadi, biasanya kita akan memberikan zat besi dengan kadar 660 mg, dan pemberian tablet besi ini harus dibarengi dengan pemberian asam folat sebanyak 400 mikrogram atau 0,4 mg. Pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan USG ini bisa kita lakukan, dan tata laksana penanganan kasus serta temui cara konseling. Pada ANC model 2016 WHO, di sini kita lihat dia tidak hanya memberikan asuhan saja, tapi dia juga memberikan layanan medis, pemberian informasi yang relevan dan tepat waktu, serta pemberian dukungan emosional dan nasihat. Nasihat dari petugas kesehatan yang kompeten secara klinis, kemudian memiliki keterampilan interpersonal yang baik kepada ibu hamil dalam minimal 8 kali kontak selama proses kehamilan. Jadi di sini kita lihat, terkadang pada model 2016 WHO, ibu tidak harus datang berkunjung ke pusat pelayanan kesehatan, tapi bisa saja petugas kesehatan mendatangi ibu di tempatnya masing-masing. Atau bisa juga kita lakukan kontak pada saat kita melakukan pelayanan kesehatan terpadu atau posyandu. Atau kita bisa melakukan layanan kunjungan rumah atau pelayanan ketuk pintu, layani dengan hati, atau KPLDH merupakan program yang masih tetap berjalan di Jakarta. Baik. Nanti Anda bisa pelajari lebih lanjut rekomendasi ANC ini. Ada 49 rekomendasi yang diberikan oleh WHO yang meliputi 5 subbab. Ya, 5 subbab. Bab yang pertama tentang intervensi nutrisi, kemudian penilaian maternal dan fetal atau penilaian ibu dan janin, kemudian upaya preventif, ya, penilaian upaya preventif. Yang selanjutnya intervensi terhadap simptom ataupun gejala fisiologis yang umum terjadi pada ibu hamil. Dan yang terakhir, intervensi sistem kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas dan cakupan dari asuhan antenatal. Nanti Anda boleh baca di 2016 ANC WHO model, rekomendasi-rekomendasi yang diberikan sebanyak 49 rekomendasi. Termasuk di sini ada 10 rekomendasi yang relevan untuk melakukan ANC rutin berdasarkan guideline yang sudah ditetapkan oleh WHO. Ya, jadi nanti Anda cari dan baca rekomendasi WHO untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melakukan asuhan. Baik, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang ingin bertanya.
Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Cukup jelas? Alda Maulida. Iya, dokter. Ada yang ingin ditanya? Sejauh ini belum ada, dokter. Oke. Jadi ada beberapa model untuk melakukan ANC. Namira. Iya, Dok. Ada berapa model ANC yang direkomendasikan oleh WHO? Izin menjawab, dok. Ya, silakan Sabita. Ada 2, dok. Ada 2, apa saja? WVNC model sama 2016 WHO ANC model, dok. Iya. Oke. Jadi ada 2 yang direkomendasikan WHO. Kemudian yang dijalankan di Indonesia, Adam Muhammad. Rekomendasi mana yang dikerjakan di Indonesia berdasarkan PMK 21 tahun 2021? Ada yang bisa bantu? Izin jawab, dok. Ya, silakan. ANC di Indonesia itu pelayanan antenatal terpadu. Ya, antenatal terpadu rekomendasinya berdasarkan PMK 21 ikut yang mana? Yang 10T itu, dok. 10T, betul. Tapi modelnya, kan tadi kan ada WHO Fancy 4, ya. Ada yang Fancy for Antenatal Care, atau ada yang kedua, 2016. Kalau yang Indonesia yang diadopsi yang mana? Izin. Yang 2016 bukan, dok? Bukan. Rais, Dava, coba. Dia ngikutin yang WHO yang fancy, Dok. Cuman nanti untuk rekomendasinya dia melakukan yang 6 kali pertemuan, Dok. Ya, sebenarnya Indonesia mengerjakan masih fancy yang 4 kali, tetapi berdasarkan PMK 21 dia memberikan rekomendasi ada tambahan 2 kali kunjungan. Ya, jadi 2 kali kunjungan sehingga rekomendasi pemeriksaan antenatal di Indonesia itu pakai yang 6 kali. Di mana 2 kali itu harus dilakukan oleh dokter umum. Nah, 2 kali yang dilakukan dokter umum ini sebenarnya adalah identifikasi faktor risiko. Jadi, pada pemeriksaan ANC bukan hanya menilai bagaimana kondisi kehamilan, tetapi juga melakukan deteksi terhadap komplikasi atau penyakit yang dialami ibu selama hamil. Ya. Nah, konsep PMK 21 ini kita lakukan kunjungan 6 kali, di mana pada trimester 1 itu sebanyak 1 kali, trimester 2 itu 2 kali, dan trimester 3 kita lakukan kunjungan 3 kali. Oke? Kapan kita lakukan penilaian lingkar lengan atas? Aras Nur Hidayat.
pada saat penilaian status gizi, Dok. Penilaian status gizi, ya Kak. Oke, kapan kita lakukan? Pada saat ANC, kapan kita lakukan penilaian status gizi? Dengan mengukur lingkar lengan atas? Yang kunjungan pertama, Dok. Kunjungan pertama. Oke. Kapan kita lakukan pengukuran tekanan darah? Rizky Anugrah. Rizky ada? Hadir, Dok. Ya, kapan kita lakukan Rizky? Di tiap kunjungan, Dok. Di tiap kunjungan. Di kunjungan pertama. Oke. Sama? Kapan lagi? Setiap kunjungan, Dok. Setiap kali kunjungan. Jadi kapan kita lakukan pengukurannya? Pada saat setiap kunjungan. Ya, di kunjungan keberapa? 1 sampai 6. 1 sampai 6. Ya, jadi pengukuran tekanan darah kita lakukan pada kunjungan pertama sampai kunjungan ke-6. Jadi setiap kali Ibu melakukan kunjungan, kita melakukan pengukuran tekanan darah. Nah, ini akan menjadi catatan penting bagi Anda nanti pada saat melakukan antenatal. Apabila terdapat kecenderungan peningkatan tekanan darah pada kunjungan kedua ataupun ketiga, jangan nunggu sampai tekanan darahnya betul-betul meningkat pada kunjungan ke-6. Ya, apabila terdapat kecenderungan peningkatan tekanan darah pada kunjungan kedua ataupun ketiga, sebaiknya Ibu lakukan proses rujukan ke dokter spesialis untuk menilai apakah memang peningkatan tekanan darah ini berpotensi terjadi preeklamsi ataupun eklamsi. Itu ya. Baik, kita lanjut. Pada saat melakukan asuhan antenatal terpadu, itu ada 6 yang perlu kita kerjakan. Yang pertama anamnesis, pemeriksaan fisik umum, pemeriksaan obstetrik, pemeriksaan penunjang, penilaian imunisasi dan pemberian suplementasi atau tablet tambah darah, dan yang ke-6 yaitu melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi. Untuk anamnesis dan pemeriksaan fisik umum, tentunya ini bisa Anda lakukan dan sudah Anda pelajari tidak hanya di reproduksi, tapi juga di bagian yang lain. Mulai dari semester 1 dan 2, Anda sudah belajar bagaimana melakukan anamnesis dan pemeriksaan umum. Ya. Jadi pada kali ini saya tidak bahas lagi bagaimana kita melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik umum pada saat asuhan antenatal terpadu. Yang pasti pada saat Ibu datang untuk melakukan asuhan antenatal, pertama kita akan tanya keluhannya. Mengapa Ibu datang untuk mencari pertolongan? Ya, kalau seandainya dia keluhan Anda melakukan kontrol rutin, ya, kita tetap perlu menanyakan apakah pada kontrol rutin ini Ibu mengalami keluhan atau tidak. Kadang pada saat Ibu datang melakukan asuhan antenatal, kita tanya ada keluhan apa, ibunya bilang tidak ada keluhan. Tapi waktu kita tanya lebih lanjut, Bu ada pusing nggak? Ada pusing. Sakit kepala? Iya sakit kepala. Ada nyeri hulu hati? Ada nyeri hulu hati. Loh, tadi katanya tidak ada keluhan. Iya saya pikir itu biasa-biasa saja. Nah, pada kondisi seperti ini kita perlu agresif untuk melakukan anamnesis yang leading. Ya, jadi yang manipulatif. Kita harus tanyakan apakah dia merasakan pusing, apakah dia merasakan nyeri ulu hati, apakah dia merasakan sakit kepala, apakah dia merasakan adanya pandangan kabur. Karena ini merupakan tanda-tanda gejala dari adanya preeklamsi. Nah, kalau seandainya kita anamnesis terdapat keluhan tadi, maka pada pemeriksaan fisik umum kita akan dapatkan adanya peningkatan tekanan darah. Jika kita temukan dia ada hipertensi, berarti kemungkinan Ibu masuk di dalam diagnosis preeklamsi. Ya, jadi pada waktu kita anamnesis tidak hanya menanyakan ada keluhan
utamanya saja, tapi juga kita bisa melakukan anamnesis atau wawancara yang manipulatif untuk mengkaji apakah betul-betul tidak ada keluhan atau sebenarnya ada kondisi yang berisiko tetapi ibu tidak mengeluhkan adanya sakit. Kadang ada tuh, ya ibu datang, Bu ada keluhan nggak ada, kemudian kepalanya suka pusing nggak Bu, sakit kepala nggak Bu? Oh iya, oh tadi ibu katanya nggak ada keluhan, enggak itu biasa mas, saya juga sebelum hamil biasa sakit kepala. Ya, nah ini perlu kita kaji lebih lanjut. Ya, begitu juga untuk pemeriksaan fisik, tentunya kita akan melihat pemeriksaan fisik umum dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Kemudian pemeriksaan tanda-tanda vital, kesadaran, dan pemeriksaan organ lainnya. Oke, ini kita tidak bahas pada hari ini, tapi kita akan lanjut tentang pemeriksaan obstetrik. Ya. Pemeriksaan obstetrik itu memiliki batasan, ya. Yang kita lakukan pada saat ANC meliputi adanya inspeksi, palpasi, dan auskultasi. Jadi untuk pemeriksaan inspeksi, palpasi, dan auskultasi pada kondisi obstetrik tidak jauh berbeda dari pemeriksaan fisik umum. Seperti misalnya pada pemeriksaan rongga dada, misalnya, pemeriksaan torak, misalnya. Pada inspeksi kita lihat toraknya simetris, ya. Pada palpasi kita lihat fremitusnya sama kanan dan kiri. Pada pemeriksaan auskultasi dengan menggunakan stetoskop kita lihat, kita bisa dengarkan bunyi jantung dan bunyi parunya normal. Nah, pada pemeriksaan obstetrik ini inspeksi kita akan lihat apakah pada rongga, pada bagian abdomen kita temukan mulai dari pengamatan kulit. Apakah kita temukan adanya linea nigra, yaitu adanya garis kehitaman di bagian tengah abdomen yang menjalar dari simfisis sampai ke prosesus sifoideus. Nah, pada kondisi hamil, biasanya kita akan temukan adanya warna kehitaman yang membentuk garis lurus dari simfisis ke prosesus sifoideus, yang kita kenal dengan linea. Di samping itu, pada kulit kadang-kadang kita temukan adanya striae gravidatum. Biasanya di sini ada bagian guratan-guratan pada dinding abdomen yang terjadi karena adanya peregangan kulit. Ya, peregangan kulit. Kondisi ini masih dianggap sebagai kondisi yang fisiologis pada ibu hamil. Pada saat abdomennya membesar, karena terdorong dari rahim yang membesar, maka regangan pada kulit ini akan menimbulkan adanya striae. Kemudian pada palpasi, kita di sini akan melakukan penilaian tinggi fundus uteri, kemudian kita akan menentukan bagian-bagian janin. Apakah bagian janin di bagian kanan dan di bagian kiri dari dinding abdomen, kemudian bagian yang ada di bawah di suprasimfisis. Ya, nah ini kita kenal dengan pemeriksaan letak dan presentasi bayi. Ya, kita kenal dengan pemeriksaan, ada yang tahu? Pemeriksaan apa yang kita lakukan? USG dok. Pemeriksaan Leopold dok. Iya, pemeriksaan Leopold. Ya, pemeriksaan Leopold ini merupakan suatu pemeriksaan yang kita lakukan secara palpasi pada dinding abdomen. Nah, Leopold ini kita bagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Leopold 1. Pada Leopold 1, ya, kita lihat di sini, ya, Leopold 1 kita akan menentukan puncak rahim. Ya, puncak rahim, kemudian kita bisa juga melakukan pengukuran tinggi puncak rahim yang kita kenal dengan pengukuran tinggi fundus uteri. Ya, ini kita bisa gunakan meteran, ya, Medline untuk menentukan berapa tinggi puncak rahim atau tinggi fundus uteri. Nanti kita akan konfirmasi tinggi puncak rahim ini sesuai dengan usia kehamilan, lebih kecil dari usia kehamilan atau lebih besar dari usia kehamilan. Di samping itu, pada Leopold 1, kita juga menentukan bagian apa yang terdapat pada daerah fundus uteri. Biasanya pada kehamilan normal, pada bagian fundus uteri kita akan temukan bagian yang bulat, yang lunak. Ini biasanya kita temukan adanya bokong dari janin. Kalau seandainya pada Leopold 1 kita temukan bagian bulat yang keras dan melenting, berarti kondisi bayi dalam keadaan sungsang.
Nah, pada kondisi sungsang ini merupakan suatu kondisi yang patologis. Jadi pada waktu Leopold 1, selain kita menentukan tinggi puncak rahim atau tinggi fundus dari tadi, kita juga melakukan evaluasi bagian tubuh bayi apa yang terdapat di daerah fundus. Pada gambar ini kita lihat bahwa bayi dengan presentasi kepala, kita temukan adanya bokong di daerah fundus. Suara saya masih bisa didengar? Masih, Dok. Masih, Dok. Oke, ya. Selanjutnya, Leopold 2. Pada Leopold 2, kita akan memeriksa bagian tubuh bayi yang berada di bagian lateral dari korpus uteri atau di bagian kanan dan kiri. Biasanya pada letak memanjang, kita akan meraba ada bagian punggung dari janin, atau kita bisa juga meraba kepala ataupun bokong pada aksis transversal dari ibu. Nah, pada kondisi kita raba pada sisi kanan dan kiri itu kita raba adanya punggung, maka bayi dalam keadaan letak memanjang. Tadi di Leopold 1 kita dapatkan adanya bokong di bagian atas, kemudian pada Leopold 2 kita temukan punggung di bagian kiri, maka letak bayi memanjang dan bagian terbawah janinnya adalah kepala. Nah, pada Leopold 2 kita menentukan bagian yang kedua, yaitu di bagian sisi yang berlawanan. Pada sisi yang berlawanan biasanya kita akan temukan bagian-bagian kecil yang merupakan kaki ataupun tangan janin. Tetapi pada waktu kita melakukan pemeriksaan Leopold 2, ternyata pada bagian kanan atau kiri kita meraba ada bagian yang bulat seperti kepala ataupun bokong, artinya bayi dalam keadaan letak lintang. Oke. Nah, Leopold 3, di sini kita akan menentukan atau memeriksa bagian tubuh janin yang terbawah. Pada kondisi bayi letak memanjang, bagian terbawahnya adalah kepala, kita sebut dengan bayi presentasi kepala. Presentasi kepala artinya kepala berada di atas, di pintu atas panggul. Nah, Leopold 3 kita lanjutkan. Leopold 1, 2, dan 3, kita lakukan pemeriksaan di mana penolong berada di sisi kanan pasien dan penolong menghadap ke wajah pasien. Jadi menghadap ke kepala. Beda dengan Leopold 4, kita tetap berada di sebelah kanan pasien, tetapi pemeriksa menghadap tungkai pasien, menghadap kaki. Ya. Pada Leopold 4 ini kita akan memeriksa seberapa jauh bagian terbawah ini telah masuk pintu atas panggul. Jika kepala sudah masuk pintu atas panggul, maka tangan kanan dan kiri itu tidak bisa bertemu lagi. Karena sudah terganjal kepala yang masuk ke pintu atas panggul. Kita sebut di sini tangan dalam keadaan divergen. Tetapi kalau misalnya kepala belum masuk pintu atas panggul, artinya tangan kanan dan kiri dapat bertemu, yang kita sebut dalam keadaan konvergen. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan ternyata tangan kita konvergen, artinya kepala janin belum masuk pintu atas panggul. Sebaliknya kalau kita periksa tangan kita dalam keadaan divergen, maka kepala janin sudah masuk pintu atas panggul. Ini tadi yang saya sampaikan pada kondisi letak lintang. Leopold 1 biasanya tinggi puncak rahim itu lebih rendah dari usia kehamilan. Ya. Pada Leopold 2 kita temukan adanya bagian yang bulat di sisi kanan dan kiri, baik itu yang melenting ataupun yang lunak. Di sini kita akan temukan adanya kepala di bagian kanan ataupun di bagian kiri dari abdomen. Pada Leopold 3, biasanya kita tidak dapat menemukan ada bagian yang bulat seperti kepala ataupun bokong. Tapi kita bisa meraba adanya bagian yang datar, yaitu bagian punggung ataupun bagian dada janin. Nah, pada pemeriksaan Leopold 4, biasanya tangan dalam keadaan konvergen. Karena punggung janin kecil sekali kemungkinan untuk bisa masuk pintu atas panggul. Kecuali pada kehamilan yang sangat-sangat kecil, bayinya masih sangat-sangat muda, bisa bayi melipat dan punggung masuk ke atas pintu atas panggul, yang kita kenal dengan conduplicatio corporea.
Untuk menilai bagian terbawah janin tadi, kepala, ya, apakah sudah masuk pintu atas panggul atau belum, kita juga bisa menggunakan pengukuran metode 5 jari. Jadi, apabila seluruh bagian terbawah berada di atas simfisis, artinya penurunan bagian terbawah itu 5/5. Tetapi, kalau bagian terbawah janin itu tidak dapat dipalpasi lagi dari luar karena seluruh bagian itu sudah masuk ke dasar panggul, maka penurunan bagian terbawah kita nilai 0/5. Di sini kita bisa lihat. Ya. Apabila bagian kepala janin belum masuk ke pintu atas panggul, maka 5 jari kita akan berada di suprasimfisis. Artinya, kepala belum masuk pintu atas panggul atau penurunan kepala 5/5. Di sini kita lihat secara diagram 5/5 artinya bagian puncak dari kepala janin ini belum masuk ke pintu atas panggul. Tadi pada pemeriksaan Leopold 4 artinya tangan kita dalam keadaan konvergen. Pada perlimaan penurunan kepala 5/5. Tapi kalau seluruh kepala bayi sudah melewati pintu atas panggul, maka kita tidak bisa lagi meraba kepala di atas simfisis. Penurunan kepala kita sebutkan 0/5. Bisa juga kepala masuk sebagian ke pintu atas panggul sehingga kita lakukan perabaan di suprasimfisis. Hanya 2 jari di atas simfisis, artinya penurunan kepala adalah 2/5 yang mengandung maksud 3/5 dari bagian terbawah itu telah melewati bidang tengah panggul. Jadi pada Leopold 4 biasa keadaan tangan kita menjadi divergen. Palpasi dengan metode 5 jari kita raba 2 jari di atas simfisis. Artinya 3 bagian terbawah, 3/5 bagian terbawah janin sudah melewati bidang tengah panggul. Selain itu kita juga melakukan penilaian pendataran dan pembukaan serviks. Pada primi gravida, pendataran terjadi terlebih dahulu, setelah itu baru terjadi pembukaan serviks. Jadi serviks yang pada saat belum infartu, belum masuk proses persalinan, itu dia panjang, ya, panjangnya kurang lebih normal 2 sampai 2,5 cm. Pada primi gravida dia akan menipis terlebih dahulu, dia akan mendatar terlebih dahulu. Setelah dia mendatar, baru akan terjadi pembukaan serviks. Berbeda dengan multigravida, proses pendataran dan pembukaan itu berjalan secara bersamaan. Jadi kalau ditanya, udah berapa pembukaannya? Pembukaannya 2 cm. Ya. Kalau seandainya ini kehamilan pertama, maka pendatarannya sudah harus 100%. Karena pada anak pertama dia mendatar terlebih dahulu, dia baru membuka. Tapi kalau ini multigravida, pembukaan 2 cm, terkadang pendataran masih terjadi 80% ataupun bisa saja 50% pendataran. Maaf sebentar ya.
Baik, kita lanjutkan. Ada yang ingin ditanya dulu? Untuk pemeriksaan obstetrik? Ada yang ingin tanya? Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Aras. Pada keadaan bayi sungsang itu bisa dilakukan persalinan normal atau tidak, Dok? Ya, baik. Pertanyaan bagus sekali. Untuk kehamilan sungsang, di mana bagian terbawah adalah bokong, persalinan pervaginam masih memungkinkan terjadi apabila terjadi kemajuan proses persalinan, di mana bokong bisa masuk dan turun ke atas pintu atas panggul, terus lanjut sampai ke dasar panggul. Tapi ada syarat-syarat untuk terjadinya persalinan pervaginam pada kondisi sungsang. Di sini kepala tidak boleh dalam kondisi defleksi. Jadi kepala harus dalam kondisi fleksi. Kemudian yang kedua, diameter kepala tidak boleh lebih besar dari diameter bokong. Karena kalau diameter kepalanya lebih besar dari diameter bokong, begitu bokongnya bisa lewat, ternyata kepalanya nanti nyangkut. Ya. Terus yang berikutnya, biasanya proses persalinan sungsang itu harus kita lakukan pengamatan, tidak ada kendala dalam kemajuan persalinan. Misalnya, pembukaan minimal pada primigravida sekitar 1 sampai 1,2 cm per jam. Pada waktu kita lakukan pemeriksaan awal itu pembukaannya misalnya 2 cm, ya. Untuk menjadi 10 cm itu bisa berlangsung paling tidak 6 sampai 8 jam. Kalau evaluasi 4 jam dari pembukaan 2 cm dia hanya menjadi 3 cm, kita perlu berhati-hati. Apakah persalinan pervaginam ini akan kita lanjutkan atau tidak. Tapi kalau dia datang pembukaan 2 cm, 4 jam kemudian dia pembukaan menjadi 7 cm, mungkin kita bisa lakukan pengamatan lanjut. Kalau dia menjadi pembukaannya lengkap, masih memungkinkan kita melakukan pertolongan persalinan pervaginam. Jadi kita harus nilai terlebih dahulu. Jadi tidak hanya apakah bokong bisa turun, tapi kita juga harus memprediksi apakah kepala bisa masuk itu. Nanti mungkin untuk persalinan sungsang kita bisa bahas di reproduksi patologis. Ya. Tapi sejauh ini jika syarat-syarat untuk persalinan pervaginamnya bisa terpenuhi, maka pada sungsang pun masih memungkinkan terjadinya persalinan pervaginam. Itu Aras. Baik, dokter. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Apabila pada pemeriksaan Leopold 4, keadaan tangan konvergen, kira-kira berapa penurunan kepala menggunakan metode 5 jari? Dua per lima, Dok. Berapa? 2/5. Nah, tangan kondisinya konvergen. Nah, izin menjawab, Dok, 5/5 ya, Dok? 5/5. Kalau Cynthia tadi bilang 2/5, kira-kira tangannya dalam keadaan konvergen atau divergen? Mana Dava?
masih dalam kondisi divergen ya dok. Cuman 3/5 bagiannya udah masuk dok di atas ininya dok, kepalanya. Ya, jadi kalau dia 2/5 artinya 3/5 bagian sudah masuk ke pintu atas panggul dan bahkan itu sudah masuk ke pintu tengah panggul, maka kondisi tangan akan menjadi divergen. Segini, Leopold 4 kalau konvergen artinya kita bisa ketemu nih. Ya, kita bisa ketemu tangan kita artinya apa? Kepalanya masih ngambang. Tapi kalau tangan kita begini menjauh artinya apa? Tertahan oleh kepala sehingga tangan ujung jari nggak bisa ketemu dengan ujung jari. Gitu ya Cynthia. Jadi pada kondisi 2/5 itu tangannya dalam keadaan divergen. Iya, baik dok. Tadi kebalik. Ya, oke. Mudah-mudahan selanjutnya nggak kebalik lagi ya. Oke. Kalau seandainya kita temukan bagian yang datar di bagian sisi kiri abdomen ibu, artinya apa? Dinda Aulia. Izin jawab dok, mungkin punggung bayi berada di sisi kiri ibu dok. Punggung bayi berada di sisi kiri ibu. Nah, untuk menentukan punggung ini, kita patokan atau indikatornya adalah ibu. Jadi kalau kita temukan di bagian sisi kiri ibu itu bagiannya rata, artinya punggung bayi ada di bagian sisi kiri ibu. Nah, sekarang kalau punggung bayi di kiri, ya, punggung bayi di kiri, tangan mana dari pemeriksa yang meraba punggung? Faksi. Izin menjawab, tangan sebelah kiri ya dok. Coba ingat-ingat lagi. Oh, sebelah kanan. Nah, iya, kalau nggak kiri ya kanan lah. Pemeriksaan apa yang kita tentukan punggung itu pemeriksaan Leopold keberapa? Andi BC. Izin dok, pemeriksaan yang kedua. Leopold kedua. Pada pemeriksaan Leopold kedua, penolong menghadap kepala atau menghadap kaki? Gabriela. Iya dok. Maaf dok, boleh diulang lagi? Kalau melakukan pemeriksaan Leopold 2, pemeriksa menghadap kepala pasien atau menghadap kaki pasien? Kepala pasien bukan? Menghadap kepala pasien. Kalau bukan kepala pasien berarti menghadap Kaki pasien ya dok? ya, yang benar kepala atau kaki? Kaki pasien dok. Menghadap kepala pasien, Leopold 2. Kita kan berada di sisi kanan pasien. Pada waktu kita melakukan Leopold 2, bagaimana kita ada di kiri? Bagaimana kita menghadap ke kaki kalau seandainya kita ada di sebelah kanan pasien? Melakukan Leopold 2.